Assalamualaikum Sobat Football United. Victor Osimhen ini terus dikaitkan dengan Manchester United dan kali ini akan gue bahas terkait dengan kabar tersebut ya. Bagaimana dari media olahraga terbesar di Italia, Gazzetta dello Sport ini mengatakan kalau Manchester United menginginkan untuk men-trigger release clause 63 juta pounds dari Osimhen untuk mendatangkan dari Napoli ya. Dan ya, apakah ini sesuatu yang benar-benar mungkin bagi Manchester United? Dari situasi Manchester United sendiri, sering gua katakan, sering juga ditanyakan, kalau bisa menyebut satu posisi yang paling krusial untuk didatangkan di musim panas nanti, menurut gua lini serang. Kenapa? Ya, Manchester United selama 2 musim berturut-turut loh, 2 musim berturut-turut. Ini kesulitan untuk bisa mencetak gol, memiliki penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Situasinya fluktuatif, situasinya tidak stabil. Musim lalu misalnya ada masa-masa kekeringan gol dari Manchester United. Kalau gue berbicara terkait dengan Rasmus Højlund ya, penyerang muda ini, sebelum akhirnya dia bisa menemukan performanya dan bisa selesai dengan 2 digit. Musim ini dia lagi-lagi mengalami permasalahan untuk bisa menghasilkan gol bagi Manchester United. Gol bisa diciptakan dari pemain manapun. Gue tidak ada masalah terkait dengan hal tersebut, tapi di situasi posisi ya, kalau kita berbicara tentang posisi, kita berbicara terkait dengan formasi, ada pemain-pemain yang menempati tempat-tempat tertentu dan ada juga tugas-tugas yang harus dilakukan di posisi-posisi tersebut. Dan menurut gua, tugas mencetak gol ini adalah untuk lini serang. Gelandang serang dengan sistem 3-4-2-1 ada 2 berarti gelandang serang, dan juga tentu saja penyerang depan yang saat ini kesulitan diciptakan oleh Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee ya. Dan ini merupakan permasalahan dari sebenarnya musim lalu. Gua katakan ya, musim lalu sebenarnya Manchester United juga sudah kesulitan ini. Secara kolektif bahkan kalau melihat angka yang Manchester United cetak gol ya secara keseluruhan di Premier League ini jauh dari papan atas menurut gua. Sehingga ya Manchester United butuh kualitas yang bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol. Kualitas ini sebenarnya sudah terdeteksi bahkan dari 3 musim yang lalu. Ketika pada saat itu tim kepelatihan dari Manchester United menginginkan nama-nama premium ya. Ada Harry Kane yang disebutkan dan termasuk juga pemain yang saat ini akan gue bicarakan, yaitu adalah Victor Osimhen. Nah, Laurie Whitwell di salah satu podcast, Laurie Whitwell jurnalis dari The Athletic ini mengatakan kalau terkait dengan apa yang Manchester United inginkan dari seorang striker, saya pikir Victor Osimhen ini akan fit ya ataupun cocok dengan keinginan tersebut. Jadi saya juga bertanya-tanya nih apa yang akan terjadi di sana. Satu-satunya hal adalah tentang Napoli ya, berapa banyak atau berapa biaya yang mereka inginkan untuk Victor Osimhen, dan apakah pertukaran pemain misalnya ini merupakan sesuatu yang masuk akal. Tentu saja ada interest dari kepada Alejandro Garnacho yang sudah terjadi, dan ini terjadi di musim dingin kemarin. Tapi saya tidak akan meniadakan ya kemungkinan dari hal tersebut terjadi. Ya, ini menarik karena sebelumnya disebutkan banyak bahwa seorang Rasmus Højlund mungkin ini akan dijadikan dalam tanda kutip bukan barteran tapi mungkin diikutsertakan dalam proses negosiasi, mungkin dengan tambahan uang dan lain-lain ya menurut gue. Valuasi dari Victor Osimhen sendiri saat ini cukup tinggi. Release clause ada di 63 juta pounds. Kalau secara euro nih berarti sekitar 70-75 juta euro. Dan kalau melihat kebijakan transfer dari Ineos bersama dengan Sir Jim Ratcliffe, mereka sangat memperketat sekali ya pengeluaran dari Manchester United. Dan menurut gue Manchester United untuk bisa mengeluarkan biaya transfer lebih dari 50 juta euro untuk musim panas nanti ini tidak besar, sangat kecil, mungkin sangat-sangat terbatas. Ini berbeda dengan keadaan sebelumnya. Manchester United akan lebih mengincar pemain muda dengan proyeksi jangka menengah dan juga jangka panjang dengan biaya transfer yang sangat-sangat ditekan. Konsekuensinya Manchester United tidak bisa menurut gue mendatangkan pemain premium, pemain muda premium. Mungkin mereka harus betul-betul teliti dengan data-data, dengan pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh scouting department atau tim pemandu bakat dari Manchester United. Mereka harus betul-betul
teliti ya, menganalisa teknis maupun non teknis, karena ini merupakan konsekuensi dari pemain yang bagus ya, tetap diinginkan pemain yang bagus tapi dengan harga yang tidak tinggi. Nah, ini menurut gua menjadi tantangan. Nah, balik lagi, bagaimana dengan Victor Osimhen? Victor Osimhen saat ini usianya tidak cukup, bukan dalam usia yang senior banget ya. Victor Osimhen saat ini dia masih 26 tahun. Tapi artinya dari 26 tahun ini proyeksi misalnya dia untuk bermain sampai umur 33, menurut gue dengan peak performa menurut gue masih bisa saja terjadi sampai umur 31 ataupun 32, katakanlah seperti itu. Paling tidak dari umur 26 sampai umur 30 katakanlah, dia masih bisa bermain di level tertinggi, bahkan lebih tinggi lagi. Pemain yang punya kualitas, pemain yang menurut gue bisa memberikan impact ketika dia dihadirkan di Manchester United. Tapi pertanyaannya adalah biaya transfer, itu nomor satu dulu. Bagaimana Manchester United ini bisa mencari solusi? Tadi disebutkan pertukaran dengan Garnacho, karena ada minat yang konkret dari Napoli di musim dingin kemarin. Apakah ini bisa jadi akan terjadi lagi? Well, menurut gua kalau melihat dari reaksi Ruben Amorim, 50-50. Artinya begini, Ruben Amorim secara tegas menginginkan Garnacho. Ini yang terjadi di musim dingin kemarin ya, dengan kabar yang terus berhembus, tapi dia justru memberikan tempat kepada Garnacho, bahkan menit bermainnya ditambah. Artinya apa ya? Ruben Amorim butuh Garnacho. Dari sisi situ, ketika nanti memang Garnacho ini dilepas, maka ya dia butuh pengganti. Dan kalau melihat dari apa yang dibandingkan antara Osimhen dan juga Garnacho dari sisi posisi, ini kan bukan head to head. Yang satu di depan, yang satu di sayap. Ini bukan yang saling menggantikan, itu kan tidak head to head ya, tidak seperti itu. Artinya Manchester United ataupun Ruben Amorim butuh dicarikan ganti nih untuk seorang Alejandro Garnacho. Dan kalau melihat situasi Garnacho secara lebih detail ya, di mana ya dia beberapa pertandingan terakhir memang dimainkan di sayap sebelah kanan, tapi posisi aslinya dia adalah sayap sebelah kiri. Dan kalau melihat sisi sayap sebelah kiri dari Manchester United akan kehilangan Marcus Rashford di posisi sebelah kiri tersebut. Jadi ada kedalaman skuad yang berkurang. Kalau kita berbicara terkait dengan sayap sebelah kanan, Anthony akan lepas di musim panas nanti. Artinya kalau Garnacho juga lepas, Manchester United mutlak harus mencari pengganti yang sesuai dengan Ruben Amorim inginkan, yang harganya tidak tinggi ya, yang yang sangat mungkin bisa didatangkan. Itu tadi menurut gue. Dan ini tentu saja akan menambah aktivitas dari manajemen Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Ini faktor yang menurut gue satu dan yang lainnya saling berkaitan. Dan itu saja tidak, ternyata ada faktor lainnya juga, yaitu adalah gaji dari Victor Osimhen, di mana gaji dari Victor Osimhen saat ini secara per pekan ya, ini hampir 200.000 euro per pekan. Angka menurut gua yang cukup tinggi. Dan ketika dia katakanlah ingin ke Manchester United, apakah dia akan setuju dengan angka gaji yang sama 200.000 euro? Peluangnya menurut gua 50-50. Dengan situasi yang dalam tanda kutip kacau di Manchester United saat ini, mungkin apakah berlaga di Eropa atau tidak, mungkin apakah bisa kembali ke papan atas dalam waktu singkat atau tidak, ini kan akan berpengaruh ke karir Victor Osimhen, sehingga dia mungkin akan membutuhkan semacam kayak negosiasi, kompensasi dari semua keadaan tersebut. Dan bukan tidak mungkin kompensasi yang diinginkan adalah gaji yang lebih tinggi. Kalau Manchester United memberikan gaji di atas 200.000 euro, itu menurut gua ya pemain yang harus dilihat sebagai contohnya Bruno Fernandes. Sesimpel itu. Kenapa? Bruno Fernandes saat ini gajinya kurang lebih 200.000 euro per pekan. Tapi kontribusinya sangat luar biasa, sangat vital, sangat fantastis, luar biasa. Manchester United intinya musim ini mungkin tanpa Bruno Fernandes akan berada di posisi yang lebih memalukan lagi. Nah, pemain dengan valuasi transfer yang tinggi, katakanlah berapa tadi, sekitar 75 juta euro, dengan gaji katakanlah di atas 200.000 euro, harus memberikan impact seperti itu. Dan itu juga bukan dengan satu musim saja. Tidak. Kalau melihat Bruno Fernandes misalnya bermusim-musim, bisa tidak Victor Osimhen juga memberikan hal tersebut di Manchester United? Ini merupakan pertanyaan yang kalau seandainya hal itu mungkin bisa digaransi, bisa jadi Manchester United akan bergerak. Dan ya tentu saja ini yang bekerja adalah tim analis dari Manchester United ya, terkait dengan Victor Osimhen. Analisa apa? Segalanya menurut gue.
teknis, non teknis, dan juga finansial. Gua secara pribadi, gua melihat ya Victor Osimhen kualitas bagus. Gua menilai dia bisa memberikan konsistensi penampilan. Gua pede karena gua anggap sebagai striker premium. Dia memiliki kepercayaan diri yang juga tinggi yang dibutuhkan untuk bermain di klub sebesar Manchester United. Karakter pemain itu dia ada di sana. Hanya saja, ya apakah dia cocok dengan sistem dari Ruben Amorim itu satu. Gua melihat iya, tapi bagaimana dengan Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Lalu yang tidak kalah pentingnya dari sisi finansial, kesanggupan Manchester United. Karena jangan lupa Manchester United juga butuh mendatangkan pemain di posisi-posisi lain. Yes, prioritas ada di posisi lini depan, tapi posisi di tempat lain pun juga butuh diperkuat. Wingback kanan misalnya, posisi lini tengah misalnya. Manchester United tetap butuh juga mendatangkan center back baru misalnya. Jadi menurut gue ini hal yang mungkin menyulitkan ya bagi Manchester United untuk mendatangkan Victor Osimhen di musim panas nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan hal tersebut? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.